Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ana Insi Rahmawati, NIM A4101700070. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, terima kasih karena udah mau nonton video ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai algoritma. Sebelumnya, pasti teman-teman semua bertanya-tanya, apa sih algoritma itu? Nah, algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan langkah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Teknis penulisan algoritma. Yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif. Yang kedua, menggunakan diagram alir atau flowchart, dan yang terakhir yaitu menggunakan pseudocode. Menggunakan kalimat deskriptif. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun oleh 3 bagian utama, yaitu yang pertama, bagian judul atau header, yang kedua, bagian deklarasi atau kamus, dan yang ketiga yaitu bagian deskripsi. Setiap bagian disertai dengan komentar untuk memperjelas maksud teks yang dituliskan. Komentar adalah kalimat yang diapit oleh pasangan tanda kurung kurawal. Contoh menggunakan kalimat deskriptif. Algoritma luas persegi panjang. Mencari luas persegi panjang dari input yang diberikan, menerima masukan dari panjang dan lebar, kemudian cetak luas persegi panjang. Deklarasi, input, panjang dan lebar. Luas persegi panjang, L sama dengan P star L. Deskripsi, inputkan panjang, inputkan lebar. Rumus untuk menghitung luas yaitu L sama dengan P star L. Nilai luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output atau keluaran. Menggunakan diagram alir atau flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah pemecahan masalah yang harus diikuti oleh pemroses. Flowchart terdiri atas kumpulan simbol, di mana masing-masing simbol menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Flowchart diawali dengan penerimaan masukan atau input, pemrosesan masukan, dan diakhiri dengan menampilkan hasil atau output. Berikut adalah contoh menggunakan diagram alir atau flowchart. Yang pertama adalah mulai, kemudian input lebar, kemudian input panjang, lalu luas sama dengan P star L, kemudian tampilkan luas, lalu selesai. Menggunakan pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Pseudocode berisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca manusia, sehingga pseudocode ini tidak dapat dipahami oleh komputer. Nah, supaya lokasi pseudocode bisa dipahami oleh komputer, maka harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintaks bahasa pemrograman komputer tertentu. Pseudocode harus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, judul algoritma. Bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi dari algoritma tersebut. Nama sebaiknya singkat dan menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh algoritma tersebut. Yang kedua adalah deklarasi. Mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Nama tersebut dapat berupa nama tetapan, paubah atau variabel, tipe, prosedur, dan fungsi. Yang terakhir yaitu deskripsi. Berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah
yang ditulis dengan menggunakan aturan-aturan yang akan dijelaskan selanjutnya. Contoh menggunakan pseudocode. Algoritma luas persegi panjang. Menghitung luas persegi panjang, di mana panjang dan lebarnya diinput dan luasnya ditampilkan. Deklarasi, variabel panjang, lebar, luas, real. Deskripsi, read panjang, read lebar, luas, panjang star lebar, breadth atau luas. Kemudian yaitu struktur data dan tipe data. Data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Data merupakan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Konstanta menyatakan nilai yang dapat diubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Konstanta, nilai yang disimpan tetap dan tidak dapat diubah sejak dideklarasikan hingga program berakhir. Setelah sebuah konstanta dideklarasikan, konstanta dapat digunakan dalam program dan nilainya selalu tetap. Variabel, objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu atau sesuai tipe datanya pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Tipe data. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Jenis data yang dapat diolah untuk komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Macam-macam tipe data ada 3. Yang pertama, tipe data dasar atau primitive data type. Yang kedua, tipe data bentukan atau composite data type. Dan yang terakhir yaitu tipe data abstrak atau abstract data type. Tipe data dasar atau primitive data type. Isi dari tipe data sederhana ini adalah data-data tunggal. Tipe data dasar sudah disediakan oleh program sehingga programmer bisa langsung memakai. Contoh, yang pertama integer atau bilangan bulat, yang kedua float atau double atau bilangan real, yang ketiga chart atau karakter, dan yang terakhir adalah boolean atau logika. Tipe data bentukan atau composite data type. Tipe data bentukan atau tipe data komposit adalah tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Beberapa tipe data bentukan adalah array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Tipe data abstrak, tipe data yang didefinisikan sendiri oleh pemrogram untuk suatu keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Contoh, tipe data abstrak adalah stack, queue, list, tree, graph, dan lain-lain. Konsep dasar pemrograman visual. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program yang perancangan antarmukanya dilakukan secara visual dan berbasis GUI atau Graphical User Interface dan terpisah dari penulisan kode-kode programnya. Visual memakai konsep event-driven. Kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Urutan event menentukan urutan kode yang dieksekusi. Jadi, alur jalannya program bisa berbeda untuk setiap program dieksekusi. Modul. Mengidentifikasi modul. Nama modul adalah deskripsi singkat dari modul tersebut. Identifikasi dari sebuah modul juga memuat angkanya. Sebuah modul dapat memiliki sebuah subordinat modul. Jika modul itu juga menjadi subordinat paling sedikit satu buah modul. Ciri-ciri modularitas. Memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil atau modul. Modul yang dibentuk memiliki kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan proses atau prosedur.
Setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit secara beruntun, dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir. Memiliki main program dan subprogram atau modul. Biasanya digambarkan dengan structured card. Keuntungan penggunaan modul. Yang pertama, rancangan top-down dengan teknik subgoal. Program besar dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil. Selanjutnya, dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang dengan koordinasi yang relatif mudah. Kemudian, mencari kesalahan relatif mudah karena alur logika lebih jelas dan kesalahan dapat dilokalisir dalam satu modul. Kemudian, modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program secara keseluruhan. Yang terakhir adalah mempermudah dokumentasi. Sifat-sifat modul yang baik. Yang pertama, font-in yang tinggi, yaitu makin sering suatu modul dipanggil oleh pengguna, makin tinggi nilai font-in. Yang kedua, font-out yang rendah. Makin sedikit tugas yang dilakukan oleh suatu modul, makin rendah nilai font-out. Dengan demikian, makin spesifik tugas yang dikerjakan oleh modul tersebut. Yang terakhir yaitu self-contained atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain. Dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Form biasanya digunakan ketika kita akan meletakkan objek apa saja yang akan dipakai dalam program. Di dalam toolbox terdapat objek-objek yang diletakkan dan didesain sebagai bagian form. Form merupakan suatu objek yang dipakai sebagai tempat bekerja program aplikasi. Akan tetapi, secara otomatis, form yang baru bila membuat program aplikasi yang baru, yaitu dengan nama form 1. Umumnya, di dalam suatu form terdapat garis titik-titik yang disebut dengan grid. Pengelompokan form dinamis, yaitu form yang dapat dengan mudah didesain seperti diubah bentuk dan ukurannya, disisipi objek kontrol atau ditugasi perintah-perintah yang diingini program. Form statis, yaitu form yang tidak dapat didesain dan hanya dapat dipanggil melalui rutin kode, contoh message box dan input box. Walaupun sebetulnya form ini dapat didesain, tapi pendesainannya tetap saja harus melalui rutin kode. Properti digunakan untuk menentukan setting suatu objek. Di dalam suatu objek biasanya memiliki beberapa properti yang dapat diatur langsung dari jendela properties atau lewat kode program. Dalam properti kita bisa mendapatkan informasi mengenai warna, tinggi, lebar, dan posisi sebuah objek. Pada tiap properti memiliki nilai yang dapat mempengaruhi cara objek ditampilkan atau cara objek bekerja. Dan juga bagi sebuah objek properti biasanya mirip dengan variabel lokal dalam prosedur. Properti langsung saling berkaitan dengan objek dan digunakan oleh proses-proses yang ada dalam objek. Field. Suatu field menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data seperti nama, alamat, di mana kumpulan dari field menentukan record. Record merupakan kumpulan dari field yang menggambarkan suatu unit data individu tertentu. Jenis-jenis field. Field name. Wajib diberi nama untuk membedakan field yang satu dengan lainnya. Field representation. Jenis field atau karakter, teks, tanggal, angka, dan sebagainya. Lebar field atau ruang maksimum yang bisa diisi bersama dengan karakter-karakter data. Yang terakhir, field value. Isi yang berasal dari field untuk tiap-tiap record. Scheming. Konsep-konsep atau rencana dalam pemecahan masalah. Tahap-tahapan dalam scheming yang pertama, analysis of the problem. Yang kedua, conceptual design. Yang ketiga, embodiment of schemes. Dan yang terakhir yaitu detailing.
Sekian video pembahasan materi kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.